Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emreja Subarjo dengan NIM 239400316. Ditemani dengan teman saya, Ken. Jacob Jeskel, kini berkenalan dengan NIM 239403555. Baik, di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil dari PT kami tentang perkembangan e-bisnis saat ini, yang mana e-bisnis berkembang sangat cepat karena masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara digital, mulai dari belanja, pembayaran hingga layanan kesehatan. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Halodoc mempermudah proses transaksi sehingga lebih praktis dan efisien. Selain itu, sistem pembayaran digital seperti Kris, OVO, dan Dana itu membuat transaksi lebih cepat tanpa uang tunai. Perusahaan juga memanfaatkan teknologi seperti AI, Big Data, dan cloud untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal. Lanjut, untuk slide 2, perkembangan e-bisnis ke depannya. Yang pertama, otomatisasi lebih luas. AI mengelola customer service, prediksi permintaan, dan optimasi stok. Kedua, metaverse atau virtual commerce memberi pengalaman belanja 3D dan produk digital. Tiga, pengiriman menjadi lebih cepat dan terotomatisasi. Drone robot atau IoT membuat perangkat memesan otomatis. Keempat, digitalisasi merata ke UMKM dan wilayah terpencil. Dan kelima, integrasi IoT meningkat, misalnya perangkat rumah pintar yang bisa melakukan pemesanan otomatis. Keenam, digitalisasi UMKM dan desa digital akan semakin meluas sehingga pelaku usaha kecil bisa bersaing secara online. Slide selanjutnya, 3 komponen utama pendukung e-bisnis dan tantangan implementasinya. 3 komponen utama, yang pertama itu teknologi dan infrastruktur. Platform e-commerce, server atau cloud, API, payment atau gateway, security. Kedua, proses bisnis, alur order to cash, fulfillment, customer service, manajemen inventory. Dan ketiga, sumber daya manusia dan organisasi. Itu karyawan, manajer, mitra, logistik, dan pelanggan yang melek digital. Nah, itu 3 komponen utama. Kemudian tantangan utama implementasi digital, yang pertama resistensi perubahan, budaya organisasi, dan keterbatasan keterampilan karyawan. Kedua, integrasi sistem, menggabungkan platform baru dengan sistem lama, legasi. Dan ketiga, kualitas data dan interoperabilitas, memastikan data akurat dan sistem saling terhubung. Keempat, keamanan dan privasi, melindungi data pelanggan dari risiko cyber. Kelima, biaya dan manajemen proyek, investasi awal, dan pengelolaan perubahan proses. Dan terakhir, yang keempat selanjutnya, pentingnya analisa proses bisnis dan tahapan analisa. Jadi yang pertama, pentingnya analisis proses bisnis. Analisis proses Analisis proses penting untuk memahami alur kerja saat ini, mencegah otomatisasi masalah lama, memastikan solusi digital selaras dengan tujuan bisnis, dan meminimalkan risiko kegagalan, biaya tersembunyi, serta gangguan operasional. Kemudian untuk tahapan analisa proses bisnis, pertama, identifikasi proses, tentukan proses inti yang dianalisa. Pemesanan pengadaan. Kedua, pengumpulan data, wawancara, observasi, log sistem, dan metrik kinerja. Ketiga, pemodelan AS, IS, gambarkan alur kerja saat ini beserta masalah atau penundaan. Yang keempat,
perencanaan implementasi, tentukan teknologi, peran, timeline, dan pilot. Untuk slide selanjutnya, slide 5, konsep procurement dan perannya dalam e-bisnis plus keuntungan akan dibacakan oleh saudara Ken Jacob. Yang pertama, konsep procurement adalah penggunaan sistem digital untuk proses pengadaan barang dan jasa, permintaan tender, pemesanan, persetujuan, dan pembayaran. Peran dalam e-bisnis yang pertama meningkatkan transparansi, mempercepat siklus pengadaan, dan menghubungkan pembeli dengan pemasok secara efisien. Keuntungan perusahaan yang pertama, efisiensi biaya lewat proses otomatis dan kompetisi supplier, pengurangan waktu siklus pengadaan, dan pencatatan dan audit trial yang jelas. Slide 6. Dengan ini, peran SCM dalam kelancaran e-bisnis dan integrasi teknologi untuk efisiensi. Yang pertama, peran SCM menjamin ketersediaan produk, mempercepat fulfillment, dan mengoptimalkan biaya distribusi. Semua krusial untuk kepuasan pelanggan di e-commerce. Bagaimana e-bisnis mengintegrasikan teknologi untuk efisiensi SCM? Yang pertama, WMS dan TMS untuk manajemen gudang dan pengiriman terotomatisasi. IoT dan sensor untuk monitoring kondisi dan lokasi barang real time. AI dan predictive analytics untuk peramaian permintaan dan optimasi rute. Platform integrasi untuk sinkronisasi data antar vendor, gudang, dan marketplace. Yang terakhir, blockchain untuk transparansi dan jejak audit pada rantai pasar. Lantai pasok. Itu nanti baru ini. Kesimpulannya, perkembangan e-bisnis menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari dan operasi bisnis. Dalam dekade terakhir, internet, cloud, mobile, IoT, dan AI mendorong layanan menjadi lebih cepat, otomatis, dan personal. Keberhasilan e-bisnis bergantung pada kesiapan teknologi, proses bisnis yang jelas, dan SDM yang mampu beradaptasi. Meski tantangan seperti keamanan, integrasi sistem, dan perubahan budaya tetap harus diatasi. Analisis proses bisnis menjadi kunci agar digitalisasi benar-benar memberi nilai tambah, bukan sekedar memindahkan masalah lama ke sistem baru. Melalui e-procurement dan SCM yang terintegrasi teknologi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketepatan distribusi. Kedepannya, e-bisnis akan semakin otomatis, imersif, dan inklusif, membuka peluang baru bagi bisnis di berbagai skala. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.